Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Daniel Hartono, beliau adalah Chief Executive Officer, CEO dari Taman Safari Indonesia. Kalau di Bali mengelola Bali Taman Safari ya? Bali Safari and Marine Park. Marine Park ya, yang ada di Jalan Ide Bagus Mantra. Ya tentu kita menarik untuk mengorek informasi dari beliau ini berkaitan dengan pandemi, pariwisata Bali, dan keberadaan Taman Safari di Bali seperti apa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Daniel. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Sehat ya Pak Daniel ya? Sehat. Tetap semangat gitu ya? Sangat semangat. Sangat semangat. Apalagi kalau ke Bali ini kita sudah paling senang. Baru sampai airport aja hati udah happy. Sudah happy ya? Iya, tapi saya ada pandemi ya, agak susah juga. Begitulah. Ya, kalau kita bicara tentang Taman Safari yang ada di Bali, selama pandemi seperti apa? Kondisinya tetap survive? Atau kita dengar informasi juga nih, agak kesulitan juga nih, pakan ternak, pakan hewan-hewannya, seperti apa Pak kondisinya? Karena tamunya pasti agak berkurang kan begitu? Sangat berkurang, apalagi sudah ada PPKM kan, Ya. selama 2 bulan, Betul. lebih bahkan. Memang bisnis kami ini, sebetulnya gini, kalau boleh disampaikan, Taman Safari ini brand, DNA atau identity kita itu nomor Taman satu Safari. lembaga konservasi. Oh, Kedua adalah edukasi, ketiga adalah research, baru rekreasinya keempat nih Pak. oh, Nah, jadi sebetulnya memang kita punya kewajiban gitu. 3 yang pertama ini konservasi, edukasi, research. Artinya ini kan membutuhkan dana yang luar biasa gitu untuk memberikan makan satwa-satwa kita, kemudian juga kesehatan mereka. Dan itu kenyataan memang selama masa pandemi ini itu sudah ada 200 satwa baru. Artinya kalau ada kelahiran berarti harus susunya ya, karena banyak susu itu tidak bisa langsung dari ibu atau daripada itu, tapi harus kita belikan susu dari import gitu. Nah, artinya biaya akan makin tinggi biayanya. Nah, kemudian juga penutupan dari operation kita kan berarti tidak ada pemasukan kan, dari tiket, berarti rekreasinya juga tutup, ya kan? Jadi memang, tetapi saya tahu bahwa ini menimpa seluruh Indonesia bahkan dunia sebetulnya. Jadi ya tidak apa gitu, kita mendukung pemerintah, program pemerintah untuk kesehatan, memulihkan kesehatan di seluruh dunia. Tapi kami harapkan, kalau saya lihat Bali memang mungkin dibanding Jawa ya, di sini masih pemerintah lebih berhati-hati, apalagi untuk kedatangan daripada wisatawan, turis-turis asing mancanegara mungkin akan tentunya terekspos gitu dengan resiko kan. Kami bisa mengerti. Bisa memahami Pak ya? Iya. Tapi kalau dalam kondisi pandemi tadi rekreasi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, berarti itu kan pendapatan menurun. Nah, bagaimana membiayai pakan dari satwa-satwa itu Pak selama ini? Itu biasanya memang tidak mudah ya, artinya memang kita cadangan, menggunakan cadangan ya. yang kita siapkan itu untuk terutama memberikan subsidi kepada Bali Safari dan Marine Park. Nah, untungnya saat ini di Jawa Barat ya, kita punya di Bogor, kemudian Prigen ya. Kalau Batam juga tetap harus support karena itu kecil sekali. Nah, sebagian dari keuntungan kita subsidi dari jadi subsidi ya. Untuk Bali, karena kalau sekarang Bapak datang ke tempat kita, satwa kita terjaga, sehat, mereka tidak kurus, tidak kekurangan. Ada yang kekurangan pakan ya. Alam kita juga tetap bersih, itu semua kan maintenance, kita karyawan dari 600 lebih di tempat kita. Gitu. Cuma memang kita agak sedikit atur lah. Oke. Baik, dengan kondisi pandemi katakanlah sekarang agak sudah melandai Pak ya, Pak Daniel. Jadi kasus sudah mulai berkurang, kemudian sudah sedikit dilonggarkan. Nah, apakah sudah ada pergerakan tidak di Bali Safari untuk kedatangan tamunya? Kecil sekali pergerakan. Ada pergerakan tapi sangat kecil ya. Ya, karena kita memang melihat kebanyakan daripada atau mayoritas daripada visitor kita asing ya, turis asing. Mungkin juga masalah harga tiket juga. Jadi belum terlalu signifikan kenaikannya. Ya, kita juga berharap, karena mungkin masih banyak kendala mengenai 5 hari karantina. Tapi sekarang bisa dinaikkan gitu ya. Jadi
mudah-mudahan ada kelonggaran yang lebih besar lagi dari pemerintah, sehingga kita sangat berharap ya, karena kita beberapa kekuatan besar itu ya China, India, kemudian Australia, of course ya, itu semua nggak ada semua kan. Itu ya, dari 5 negara yang sedang datang sekarang gitu ya dibuka. Jadi sebenarnya yang menjadi harapan besar ya, mungkin Pak Daniel juga sebagai katakanlah pengelola dari sebuah akomodasi pariwisata di Bali ya, tapi juga tadi ada risetnya, ada edukasinya, ada konservasinya yang dilaksanakan, tetap berharap bahwa ada kelonggaran yang lebih luas. Kalau misalnya tadi tentang karantina 5 hari, Pak, apakah ini cukup memberatkan dalam pandangan Bapak selaku orang? Sangat memberatkan. Tidak semua turis asing atau mancanegara itu punya waktu ya, tidak punya waktu yang lama untuk berlibur di Bali. Ya. Jadi buat mereka mungkin 5 hari mereka, terutama orang Asia, bisa segera balik ke negaranya kan nggak mungkin dia karantina. Kedua, saya kira orang dari Eropa pun ya, atau Australia, walaupun dia mungkin punya waktu cuti yang cukup panjang di sana, tapi mereka juga membiaya juga, kan biaya mereka juga. Dan kita banyak lihat mereka juga cukup mengirit juga sebetulnya ya untuk sini manfaatkan, kan mereka saving itu, mereka saving ke sini ingin menggunakan dengan maksimum lah ya, tapi kalau hanya dibuang untuk karantina ya saya kira cukup memberatkan ya. Jadi hambatan gitu buat mereka. Diharapkan karantina ini dikurangi atau kalau bisa dicabut Pak, kalau menurut Pak Daniel? Dicabut ya. Kita lihat sekarang di Amerika itu sudah ada karantina. Paling tidak mungkin hanya 1 atau 2 hari, tapi bisa karantina lokal di tempat-tempat ya. Kalau di Amerika sih mungkin di rumah dia gitu ya. Tapi ya memang kita harus lihat situasi. Tapi kalau ditanya kepada saya dicabut. Jadi dia datang selama dia punya persyaratan vaksinasi sudah ya kan, dan mendapatkan mungkin rekomendasi secara kesehatan dari negaranya. Sampai sini kita tes saja sih, nggak apa-apa, kita bisa melakukan tes antigen misalnya, selama dia sudah punya sertifikat, ya saya kira kalau boleh dilepas. Jadi apalagi Bali sudah lumayan juga Pak ya, tingkat vaksinasi di Bali kan sudah hampir lepas. Level 2 ya sekarang ya? Ya, level 2. Vaksinasi juga tinggi persentasenya. Ya. Baik, kalau kita lihat juga syarat PCR, nah oke, sebelum itu mungkin tamu ya kata yang datang ke Bali Safari ini apakah dominannya memang dulu ya waktu masih normal dari wisatawan asing atau dari domestik sebenarnya? Dominan selalu wisatawan asing. Oh, dan itu memang menjadi pendapatan yang terbesar ya Pak? Terbesar, boleh dibilang lebih dari 80%. Ya berarti kalau kita buka full, tapi masalahnya turis lokal maupun terutama penduduk Bali kan dalam keadaan ekonominya sulit juga ya. Jadi mungkin mereka masuk ke Taman Safari juga berpikir ulang kan. Karena daya belinya juga mengalami penurunan. Jadi memang jadi harapan terbesarnya sebenarnya datang dari wisatawan mancanegara Pak ya. Ya. Kalau seperti itu. Baik, mungkin juga sebagai pelaku pariwisata yang ya melihat kondisi yang agak sulit di masa pandemi ini, Pak Daniel punya masukan tidak kepada pemerintah atau masyarakat? Apa yang mesti kita lakukan bersama-sama Pak di tengah kondisi begini untuk membangkitkan Bali? Mungkin Pak Daniel punya pandangan. Kalau saya lihat cukup patuh penduduk Bali atau orang di Bali itu menggunakan masker ya. Saya yakin juga prokes yang lain mereka juga lakukan. Saya kira nomor 1 pemerintah daerah, jadi mulai tingkat bupati sampai dengan gubernur, secara internal Bali betul-betul mengawasi lah, mengawasi supaya pergerakan masyarakat, mobilitas, pekerjaan dan vaksinasi, vaksinasi itu di-push gitu supaya secepatnya sesuai dengan batasan yang diharapkan pemerintah. Satu. Kedua, kami harapkan pemerintah daerah Bali ini juga bisa dalam tanda petik negosiasi gitu dengan pemerintah pusat, terutama dalam kemudahan turis asing masuk dan tentunya bekerja sama gitu dalam setting prosedur. Tapi yang tidak memberatkan. Kalau selama karantina itu masih 5, tadinya malah 8 hari kan? 8 hari.
Sekarang 5 hari udah mending, tapi kalau bisa 2 hari aja. 2 hari saja cukup. Bahkan kalau bisa jangan gitu. Idealnya zero hari. Tapi pemerintah harusnya bisa melakukan itu ya Pak ya, pemerintah daerah melakukan lobby-lobby lah katakanlah untuk, karena Pak Daniel sendiri melihat kondisi Bali agak berat ya sekarang ini ya. Perusahaan seperti kita yang cukup besar mendatangkan pengunjung, itu kan translates itu pajak pendapatan daerah. Wah, kaitannya dengan pajak. Tadi kami barusan bertemu Bupati pagi ini, beliau juga mengharapkan bahwa ini kalau bisa pajak supaya ini ya. Nah, jadi pemasukan daerah pun juga akan terganggu dengan berkurangnya pemasukan kita. Gitu. Ya. Baik, kita nggak tahu pandemi ini kapan akan berakhir ya Pak Daniel ya. Dan mudah-mudahan memang sih segera melandai, terus bisa dibuka. Tapi kalau misalnya kondisi masih lama agak seperti ini ya, apakah komitmen dari Taman Safari Indonesia ini untuk katakanlah mengelola beberapa termasuk di Bali masih tetap kuat Pak ya? Komitmen kita kuat Pak ya, kita tidak akan punya rencana gitu untuk menutup Bali Safari, ya, karena kita juga sudah cukup berinvestasi sangat besar. Mungkin harapannya adalah kita akan seandainya masih berkepanjangan minta tolong nih pada pemerintah, pemerintah provinsi ataupun pusat support untuk terutama makannya satwa kita. Gitu. Karena saat ini kita tidak melakukan, misalnya kita potong rusa untuk dimakankan pada nggak ada Pak ya seperti itu ya? Tidak ada. Artinya kita terus beli daging kan? Kita tahu mahal itu daging itu. Iya. Paling itu kalau tulisan itu saya kira harus ada. Karena mau minta kontribusi masyarakatnya juga ekonominya sangat sulit ya Pak. Sulit saat ini. Jadi pemerintah yang turun tangannya. Baik, terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Dan mudah-mudahan doa kita selalu adalah bagaimana pandemi ini segera berakhir, karena Bali sangat terpengaruh luar biasa dari pandemi ini, ekonomi terpukul, pariwisata agak sulit, semua berdampak. Termasuk juga tadi disebutkan pajak juga berkurang Pak ya. Pajak pemerintah ini juga menjadi konsen perhatian kita bersama, sehingga pandemi semoga segera berakhir dan pariwisata bisa bangkit dan kita semua juga bisa bangkit. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Sampai jumpa.